Nah, oke kawan, sekarang mumpung saya sedang melakukan penyervisan terhadap aki MF yang sudah rusak, jadi saya berpikir untuk memvideokan proses pengerjaan penanganan penyervisan aki MF ini ya kawan ya. Dan seperti apakah proses pengerjaan penyervisan aki MF yang sudah rusak, dan bisakah setiap aki MF yang sudah rusak atau mati itu diservis sehingga bisa nyala kembali, bisa digunakan kembali atau tidak. Oke, sekarang ikuti saja video ini ya kawan. Nanti jawabannya akan kita temukan di video ini. Oke, di sini jadi terlebih dahulu aki MF saya belah menggunakan gergaji sejajar dengan garis ini ya kawan. Nah, jadi kita gergaji saja sampai mentok di sini. Kemudian setelah kita gergaji mentok sampai di sini, baru kita gergaji dari atas seperti ini, kita lurus. Nah, kita gergaji aja seperti itu. Dan hasilnya seperti ini setelah terbuka ya kawan. Dan untuk melakukan penyervisan pada aki MF ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui prinsip kerja dari aki MF tersebut ya kawan. Saya sudah buatkan gambaran kerja sederhana seperti ini ya kawan. Jadi pada aki MF 12 volt ini terdiri dari 6 slot sel ya kawan, dan rangkaian dari tiap slot sel tersebut dirangkai secara seri seperti ini ya kawan. Jadi kita bisa menghitung dari 12 volt aki MF ini dan terdiri dari 6 slot sel, maka dapat diketahui setiap slot selnya ini memiliki tegangan 2 volt ya kawan. Jadi dari 12 volt tersebut kita bagi 6 slot, hasilnya adalah 2 volt. Jadi sudah kita ketahui kalau setiap sel atau setiap slot ini itu memiliki tegangan 2 volt dan dirangkai secara seri. Di sini plus main, ketemu plus lagi, main, plus main, plus main, dan seterusnya sampai di kutub negatif ini ya kawan. Positif dan ini kutub negatif. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Oke, saya buatkan gambaran seperti ini. Nah, jadi rangkaian secara seri ya kawan ya. Jadi di sini adalah koneksinya dari setiap slotnya itu, garis merah ini. Maka setelah kita mengetahui prinsip kerja sederhana ini, kita sudah bisa melakukan penyervisan terhadap aki MF ini ya kawan. Jadi untuk aki MF ini kebanyakan yang terjadi adalah putus pada koneksi rangkaian serinya ya kawan ya. Nah, itu bisa kita lihat dengan cara seperti ini. Nah, pada kutub-kutub seperti ini itu adalah rangkaian seri dari tiap slotnya ya kawan ya. Ini seperti ini, seperti ini. Jadi, itu adalah rangkaian seri dari setiap slotnya seperti ini. Oke. Nah, ini dan ini dan ini, dan yang ini adalah ini. Oke. Dan untuk mengetahui apa itu namanya, koneksinya itu terhubung dengan baik atau tidak, tinggal kita congkel-congkel seperti ini kawan ya. Kita congkel-congkel pelan-pelan saja. Nah, kalau tidak bergerak otomatis ini koneksinya masih bagus ya kawan ya. Nah, kita congkel-congkel seperti ini. Nah, kalau yang ini sudah jelas ini kawan. Nah, oke, kelihatan kan?
ini koneksinya sudah jelas terputus di sini ya kawan ya. Jadi kalau seperti ini tinggal kita sambung saja nanti. Oke, kita cek dulu yang selanjutnya. Oke, yang ini enggak, ini masih terkoneksi dengan baik. Nah, yang ini juga masih terkoneksi dengan baik. Tapi sebelum melakukan penyambungan, terlebih dahulu harus kita cek kondisi sel dari tiap slotnya ya kawan. Jadi kondisi sel pada tiap slot ini itu akan mempengaruhi ampernya nanti ya kawan. Tuh, ampernya itu masih penuh atau tidak, atau masih mampu atau tidak untuk menyalakan beban nantinya ya. Dan untuk mengetahui kondisi slot ini, kondisi sel di tiap slot ini itu masih bisa kita gunakan atau tidak. Di sini saya mempergunakan power supply atau charger 12 volt dengan tegangan maksimal 14 volt ya kawan ya. Jadi terserah dikasih tegangan berapa, intinya di atas 3 volt sampai 14 volt ya kawan ya. Karena kita ketahui tadi di setiap slotnya itu tegangannya 2 volt ya kawan ya. Jadi sebenarnya kalau dikasih tegangan 14 volt terlalu besar, tapi berhubung adanya saya charger dengan tegangan 14 volt ya udah kita pakai saja, gak masalah itu nanti. Oke, ini adalah kabel power supply atau charger yang saya katakan tadi. Saya ukur tegangannya dulu ya kawan. Oke, terbaca 15 volt ya kawan. Oke, nggak masalah.